sambil belajar bahasa Inggris. Oke, jadi aku mau, ini Setia udah siap belum? Kan lembar selanjutnya kan Setia Rahma. Nah, aku siap. Aku jelasin, iya jelasin yang selanjutnya ya. Yes. Oh. Aku sih ya. Suara aku udah dengar? Ya, dengar. Ya, oke. Aku mau teriakin lagi di warung makan. Oke. Jadi, aku bakal jelasin isi dari jurnal CNP dari Mahavi. Jadi yang pertama bakal aku bahas itu adalah bentuk pendidikan kimia di masa depan. Nah, tetrahedral kimia itu menekankan pada dimensi abad 21 atau masa depan di masa yang akan datang, modern life menekankan pentingnya pelajar atau manusia dengan keterkaitan hubungan manusia dan juga reaksi kimia beserta prosesnya. Jadi tetrahedral kimianya itu untuk tetrahedral pendidikan kimia itu menekankan keterkaitan hubungan manusia dengan reaksi kimia beserta prosesnya. Nah, sejarahnya itu pada 20 TH Century abad 20 ya. Itu abad 20. Jacobus, namanya tuh Jacobus van Hoff, menerima hadiah Nobel pertama, yaitu menceritakan menemukan keunggulan bentuk dalam pendidikan kimia. Nah, ada 4 kekhawatiran yang mendasari kenapa kok si Jacobus van Hoff ini mencetuskan tetrahedral pendidikan kimia. Oke. Skripsi saya guys, punten. Berisik banget ya. Yang pertama, fundamental change atau perubahan dasar dalam ilmu kimia. Jadi kan ilmu kimia itu setiap tahun kan berkembang. Akan ada penemuan yang terbarukan. Kita bisa menemukan apa aja. Misalkan nih lempengan bumi sebelah mana. Dulu kita nggak tahu di dalam itu tuh ada apa. Dan sekarang ternyata semakin majunya teknologi, kita tuh bisa tahu bahwa ada sesuatu mengenai kimia yang bisa kita pelajari. Jadi fundamental change atau perubahan dasar dalam ilmu kimia. Yang kedua, perubahan bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui bagaimana proses siswa belajar. Dan gimana sih hal itu tuh bisa berlaku dalam pendidikan kimia. Jadi tetrahedral kimia itu tujuannya buat mengetahui bagaimana siswa itu belajar, kayak metodenya, study style, kayak gaya belajarnya gitu. Dan itu tuh bisa berlaku enggak dalam pendidikan kimia. Selanjutnya, menerapkan teknologi komputer dan informasi untuk divisualisasikan fenomena ilmiah yang kompleks. Nah, untuk yang teknologi komputer ini, itu tuh dalam kimia tuh kayak, apa ya, model pembelajaran nih, kita bisa menggunakan teknologi komputer. Contoh nih, misalkan, kita kan nggak tahu ya ikatan-ikatan dalam senyawa itu kayak gimana. Nah, kita tuh bisa memvisualisasikan ikatan-ikatan itu tuh pakai, kayak kemarin belajar ChemDraw, kayak gitu. Terus yang keempat, ada dari eksternal, kekhawatiran mengenai energi, sumber daya alam, lingkungan, terus kemampuan literasi kimia, dan juga sains. Sehingga tercetuslah tetrahedral kimia. Gitu. Sampai sini, lanjut lagi ya. Soalnya saling berkaitan. Nah, habis itu, kan kita kenal dulu sih segitiga Johnson. Isinya molekul, terus makroskopi, sama simbolik itu kan. Nah, itu kan ternyata bernilai tinggi ya si Johnson itu, bisa membentuk suatu kurikulum, buku teks, dan menjadi tolak ukur standar nasional pendidikan sains di Amerika Serikat. Nah, karena kita harus mengkaitkan antara hubungan manusia dengan peran kimia ataupun reaksi kimia beserta prosesnya, maka kan ada tetrahedron. Nah, tetrahedron ini merupakan dimensi baru untuk mengatasi kekhawatiran mengenai yang empat tadi, yang literasi ilmiah, pemahaman publik tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari,
terus perubahan dasar dalam ilmu kimia, yang ada 4 tadi, sehingga si segitiga jurusan tersebut diupdate jadi tetrahedron pendidikan kimia dengan penambahan elemen manusia. Selanjutnya, tetrahedron pendidikan kimia menekankan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan kimia. Yang disoroti itu elemen manusia dan penekanan yang baru dalam pembelajaran kimia. Jadi itu ada 2 dimensi pembelajaran kimia. Yang pertama, kekayaan ekonomi, politik, lingkungan, sosial, sejarah, filosofi, pemahaman konsep reaksi kimia, dan proses yang diajarkan ke murid maupun secara general. Terus yang kedua, tetrahedral pendidikan kimia menyoroti studi kasus, proyek investigasi, strategi penyelesaian masalah, pembelajaran aktif, dan mencocokkan strategi pedagogik dengan gaya belajar siswa. Habis itu, ada 5 konsentrasi atau fokus dari tetrahedral pendidikan kimia. Jadi ada 5 konsentrasi fokus yang ada dalam tetrahedral pendidikan kimia. Yang pertama itu kimia dalam kehidupan modern, kimia sebagai support sistem planet. Yang ketiga, kimia ilmuwan. Yang keempat, melihat dan memahami dunia kimia. Yang terakhir, kimia kehidupan. Nah, jadi aku bahas dulu yang poin 1, yaitu kimia dalam kehidupan modern. Nah, kita tahu ya, bahan bakar itu kan berasal dari fosil. Nah, kalau fosil itu kita pakai terus-menerus, kan akan semakin habis. Maka untuk itu, kita kan sebagai guru akan mencetak generasi yang baru. Maka kita harus menumbuhkan pemikiran siswa itu untuk bisa berpikir apa sih yang bisa kita jadikan inovasi biar fosil ini tuh bisa tergantikan dengan energi yang lain. Karena nggak mungkin ya kalau misalkan suatu negara nggak punya bahan bakar kayak gitu kan akan mengganggu kestabilitas ekonomi, politik, dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita tuh perlu menerapkan tetrahedral kimia untuk membantu siswa dalam berpikir dalam berbagai dimensi seperti lingkungan, ekonomi, politik, dan sumber daya minyak. Nah, jangan gitu. Tantangan kimia dengan energi. Yang pertama itu kimia dan teknologi sel bahan bakar. Jadi itu kita harus bisa mengajarkan siswa mengenai kimia dan teknologi sel bahan bakar penyimpan energi matahari, terus membantu siswa berpikir kritis mengenai energi yang terbarukan maupun bagaimana cara untuk isi ulang biomasa sehingga energi itu dapat terbarukan dan tidak habis. Jadi kita juga tidak melulu harus bergantung pada fosil, minyak yang harganya semakin meroket, jadi juga bisa membantu perekonomian. Lanjut, kimia sebagai pendukung planet. Nah, di sini kita tuh harus mengetahui bagaimana kimia terlibat dalam sistem pendukung planet kita sendiri. Jadi, beberapa penerapan kimia sebagai support, kimia hijau dalam produk. Artinya produk tersebut itu bisa dikatakan ramah lingkungan. Terus, proses baru yang dapat menangani kualitas udara. Kan semakin ke sini udara di dunia kan kayak semakin terkontaminasi gitu kan. Ada udara cerobong pabrik, terus kendaraan kayak gitu. Nah, kimia kita kan harus berkonsentrasi pada kimia sebagai pendukung planet. Nah, jadi ilmu kimia ini harus bisa kita ciptakan, harus bisa kita sebagai pendidik itu mengarahkan peserta didik biar bisa terfikirkan suatu apa sih yang berbau kimia yang bisa menangani kualitas udara. Kemudian kita juga membantu merancang bahan-bahan proses kelanjutan di kehidupan modern. Jadi kan kalau misalkan nih kita memerlukan, misalkan saat ini nih
kan ada beberapa bahan-bahan yang cepat habis kayak batu bara, fosil kayak gitu-gitu. Nah, kita kan sebagai seorang saintis, amin, terus kita juga pendidik juga. Kita tuh harus membantu merancang bahan-bahan apa, proses apa aja yang bisa kita ciptakan hasil riset, entah pengembangan ataupun ide-ide kita sendiri, biar di kehidupan yang akan datang, kehidupan modern ini di abad 21 ataupun abad selanjutnya, energi-energi itu bakal tetap ada sehingga tidak habis. Terus anak kita juga bisa menikmati energi-energi tersebut tanpa perlu bergantung pada fosil yang harganya semakin tingkat tinggi. Gitu. Udah selesai yang bagian aku. Thank you so much, Ma. That's good. Okay, you're welcome. Okay. Okay, next session, please welcome Setia Rahma. Oke, bagian aku ya. Yes, alright. Yes, sekarang bagian kamu. Tadi si Sukma udah menjelaskan tentang fokus-fokusnya itu kan ada 5, terus aku mau melanjutkan nih. Oh ya, mau nambahin tadi yang tentang Belajar planet. tuh. Aku kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran nggak? Yes, alright. Yes, alright. Jadi aku mau nambahin ya tentang yang kayak apa tadi yang planet itu loh. Jadi tuh kalau di sana tuh jadi di sana tuh dia sudah menerapkan. Jadi siswa-siswa di sana tuh malah mereka tuh waktu itu kan ada kejadian kayak kebakaran hutan gitu loh. Lah siswa di sana tuh diajak buat kayak neliti langsung kayak apa namanya, kira-kira penyebabnya, terus efeknya tuh gimana. Dan mereka tuh, siswa-siswanya tuh diajak kerjasama sama kayak badan penanggulangan hutan gitu loh, badan pemerintahan di sana gitu. Jadi kayak mereka udah diajak kerjasama buat kayak nyari efeknya tuh apa sih gitu. Lalu mereka juga bekerja sama untuk nyari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi waktu di sana tuh siswanya udah langsung gitu loh diterjunkan dengan masalah gitu. Ya, terus aku lanjutin lagi kalau selanjutnya itu adalah kimia pencipta. Nah, kimiawan pencipta lah. Kimiawan pencipta ini tuh kayak misalnya pembuatan kayak sintesis gitu, kayak polimer itu kan butuh banget ya di dunia kimia ya. Maksudnya kayak penciptaan kayak farmasi, obat-obatan gitu kan. Nah, siswa itu dituntut gitu loh untuk bisa paham ke arah situ gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa yang kayak harus dimasukin ke kurikulum gitu loh, kayak apa sih namanya? Bukan sebentar. Jadi kayak harus ditekankan kepada siswa gitu loh. Nah, yang pertama tuh kayak sintesis kimia. Sintesis kimia tuh kayak hatinya kimia lah intinya gitu. Nah, lalu ada juga kayak misalnya siswa sudah mulai dikenalkan dengan katalis, lalu mulai dikenalkan dengan teknologi nanopartikel. Ya, karena pada ujungnya kan kita seorang kimiawi gitu, kita seorang saintis, kita harus bisa menciptakan sesuatu gitu. Nah, dan juga di sini juga kita harus mempelajari kayak gimana sih ilmuwan-ilmuwan itu menemukan kayak molekul baru dan sebagainya. Ya gitu. Jadi siswa tuh diarahkan untuk berpikiran ke situ gitu. Lalu apalagi nih? Lanjut ya. Ke selanjutnya itu ada melihat dan kimia. Kan dunia kimia ya, ada tingkatan makro, mikro gitu. Nah, di sini perlu banget pendidikan tetrahedral itu masuk ke sini gitu, melihat dan memahami dunia kimia. Nah, kalau yang di sini tuh dijelaskan tuh pertama itu mereka menggunakan eksperimen laboratorium ya. Ini untuk pendekatan makronya gitu. Jadi mereka menggunakan pendekatan pakai kayak praktikum lah. Kalau di sini tuh dicontohin kayak mereka mereka tuh kayak praktikum kromatografi dan segala macam gitu. Nah, kalau selanjutnya juga di situ jelaskan bahwa eksperimen laboratorium itu aja tuh nggak cukup gitu, harus ada kayak visualisasi dengan berbasis komputer, baik dari tingkat molekular, terus lalu dari visualisasi itu dijelaskan memahami
proses menjadi strukturnya, lalu reaksinya dan segala macam tuh menggunakan visualisasinya itu gitu. Jadi di sana tuh ngelakuin penelitian. Ada 3 guru ya. Jadi guru yang pertama tuh dia menggunakan video video atau visualisasi yang udah dibuat para ahli teknologi gitu loh, pakai video itu. Lalu yang guru kedua itu mereka tuh membebaskan siswa. Jadi siswanya yang suruh membuat gitu. Siswanya yang suruh membuat kayak memvisualisasikan kimia gitu. Baik itu dengan tradisinya mereka gitu. Baik dengan cara mereka sendiri, baik itu dengan bisa pakai teknologi yang mereka buat sendiri atau dengan lagu. Ya pokoknya sesuai dengan budaya mereka gitu. Lalu yang ketiga tuh gurunya jadi tidak melakukan apa-apa, maksudnya melakukan kayak biasanya dia ngajar. Nah, dari penelitian itu bisa didapatkan kayak perbedaan mana nih materi-materi kimia yang harus pakai teknologi apa enggak gitu. Karena jadi kan teknologi itu di sini dibilang kayak nggak selalunya tepat untuk semuanya gitu. Jadi memang ada beberapa yang kita harus memperhatikan kondisi, kita harus memperhatikan timingnya yang tepat mana gitu. Untuk misalnya kayak menggunakan video dan animasi dan segala macam gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kimia kehidupan. Nah, di kimia kehidupan tuh kayak lebih misalnya kimia itu untuk kehidupan gitu. Kayak misalnya di sini tuh dijelaskan jadi kayak agar tuh siswa tuh lebih memahami kehidupan. Jadi di sini disarankan gitu ada beberapa topik yang di-highlight untuk bisa masuk ke kurikulum gitu. Nah, yang pertama tuh kayak siswa tuh paham dulu nih kayak keseluruhan mekanisme kimiawi dan juga biologis yang terjadi. Karena kehidupan nanti akan mengkaitkan dengan kehidupan gitu loh. Jadi kehidupan yang nggak hanya sekarang gitu, tetapi juga untuk beberapa tahun ke depan. Masalahnya untuk sekarang ini tuh pendidikan yang ada itu kurikulumnya itu tidak bisa mindset siswa tuh kayak terbatas di situ gitu. Tidak mengajak siswa untuk berpikir kayak gimana nih 1000 tahun ke depan gitu. Gimana nih 100 tahun ke depan gitu. Nah, di sini makanya di kimia teteh dia itu dikasih pengantar gitu loh, kayak pengantar gitu. Kayak misalnya kayak misalnya dikasih kayak variasi genetik, terus obat-obatan gitu kan. Terus juga di sini juga ada kayak bahan biokompatibel untuk penggantian organ. Kan sekarang juga banyak kayak organ-organ yang diganti atau apa gitu kan. Nah, itu tuh kayak adalah setidaknya siswa diberi pengetahuan itu. Itu kalau misalnya untuk kimia kehidupan. Makanya kalau di kimia kehidupan tuh kayak bener-bener siswa diarahkan di mindset pikirannya kalau emang suatu saat kita akan menjadi ilmuwan dan kita akan memberikan apa gitu untuk dunia ini gitu. Itu sih kalau dari itu aja kayaknya deh. Udah. Jadi ada 5 ya tadi. Iya, ada 5. Yang pertama itu lanjut. Next to GCE Journal. Itu aku nggak mau dengar. Sophia or Sophie first? Sophie. Oke, lanjut. Yes, Lanjut. Nanti terus di akhir kita review ya. Okay. On the last section we should review. Please welcome Sophie. Ini ya, jadi kan jurnal yang kedua itu judulnya apa sih? Moving Chemistry Education into 3D. Kayak ya itulah artinya itu. Terus tetrahedral metaphor for understanding chemistry. Jadi ini menjelaskan tentang
tetrahedral. Nah, ini di awal jurnalnya tuh ada pertanyaan dulu. Jadi pertanyaannya itu, jadi sudut pandang atau kacamata yang dimaksud mungkin sudut pandang ya. Sudut pandang apa yang digunakan oleh ahli kimia dan masyarakat untuk melihat dunia molekul, tanda tanya. Jadi kan mesti beda lah sudut pandang dari ahli kimia dan juga masyarakat awam terhadap dunia molekul itu pasti berbeda. Terus yang kedua itu ada gambaran atau image dan metafora apa yang kita gunakan untuk melihat pendidikan kimia, tanda tanya. Nah, terus pokoknya di awal ini itu ada 2 gambar. Yang pertama itu ada gambar dari Andrea namanya. Terus dijelaskan pokoknya, nah Andrea ini tuh seorang siswa tahun pertama dari kelasnya si Mahavi ini. Tapi dia itu jurusannya non-saintis gitu loh. Jadi kayak non-major. Apa sih? Maya. Ya itu. Terus di sini dijelaskan tentang lukisannya dia itu. Nah, itulah. Tentang lukisan-lukisan itulah. Kalau si Andrea nih kayaknya nggak, ya apa sih? Judulnya dikasih judul Kinda Scared About Chemistry. Jadi dia itu sebenarnya agak takut dengan kimia, dan dia itu tidak tahu apakah kimia ini penting baginya. Jadi kimia ini penting nggak sih buat kita gitu. Terus ada gambar yang kedua ini dari si Lee. Namanya Lee. Nah, ini dikasih judul I Like to be warm. Warm apa sih macamnya? Nah, itu. Nah, lukisan ini itu menggambarkan di mana kita ini kehidupan kita ini akan berakhir jika kita ini terus bernafsu untuk untuk kenyamanan kita. Nah, kita ini mengeksploitasi sumber daya bahan bakar fosil dunia. Jadi di sini tuh, nah kalau dilihat dari gambarnya, nanti dilihat sendiri ya, kayak gelap-gelap gitu loh. Jadi menunjukkan sisi gelap dari kimia. Terus ada pertanyaan lagi. Jadi berapa banyak yang diketahui oleh ahli kimia dan pendidik kimia tentang pandangan Lee atau Andrea atau masyarakat umum atau masyarakat awam tentang kimia? Jadi kan pasti pandangannya beda antara masyarakat umum dengan ahli kimia sendiri. Terus hambatan apa saja yang dihadapi oleh non-saintis atau masyarakat awam dalam melihat pentingnya dunia molekul ini. Nah, jadi kita mencoba melihat dari kacamata dari masyarakat awam. Nah, ini ada gambar yang ketiga, itu kayak ada struktur-struktur kimia gitulah. Nah, kalau kita lihat kan pasti kita tahu, masih kita paham ini gambar apa gitu loh. Tapi untuk masyarakat awam ini tuh gambar nggak penting dan juga membingungkan. Kadang aja kita itu yang tahu kimia itu mungkin kadang nggak tahu, misalnya nggak paham ini apa, apalagi buat masyarakat awam gitu. Nah, ini dikasih lihat nih sama Sofia. Yang ketiga yang bawahnya itu. Nah, kalau bagi kita itu, bagi ahli kimia ini tuh sebagai representasi simbolis dari ini ada metan, CO2 dan lain-lain. Nah, dari sini itu kita juga bisa lihat kan, misalnya kalau kita tahu kimia, misalnya ahli kimia itu tahu tentang molekulnya, strukturnya, terus formasinya, terus pentingnya manfaatnya ini dan lain-lain. Jadi ini tuh sebagai representasi simbolik. Nah, jadi dari sudut pandangnya Shirley dan Andrea dan juga masyarakat umum tentang kimia, jadi pentingnya tugas pentingnya dari seorang pendidik itu harus membantu masyarakat atau masyarakat umum lah untuk memahami tentang kimia ini. Jadi
susah kan masyarakat umum tuh kayak kimia loh. Kimia pasti halnya menujunya ke hal negatif atau makanya kan tadi lukisannya si Andrea itu kinda scared about chemistry loh. Gitu toh. Terus jadi tugas penting kita itu meskipun nanti murid kita itu emang di akhirnya dia nggak ambil kimia, tapi dia itu harus tahu gitu loh kimia itu gimana. Tuh. Nah, ini tuh di sini juga dikasih tahu ini ada apa ya? Dari Allerton Chusman. Nah, dia itu menyatakan bahwa dia itu apa ya? Menemukan hubungan ambivalen. Ambivalen itu kayak yang bertentangan itu loh. Tentang ini senyawa toluen, anilin dan molekul lain lah dan bla 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 bla. Nah, padahal kita ambil salah satu ini kan toluen. Contohnya toluen itu oleh William Perkin ini dia itu diubah menjadi pewarna buatan. Nah, berarti kan dia itu positif, ke arah yang positif. Jadi memanfaatkan toluen ini buat pewarna buatan yang bermanfaat lah. Terus, tapi di sisi lain, toluen ini sangat, di Perang Dunia 1 dan 2 itu digunakan untuk membunuh, ya buat perang lah intinya, buat senjata. Nah, ini kan sisi negatifnya. Jadi, si Chusman ini menemukan hubungan ambivalen ini. Jadi, yang satu senyawa itu bisa dijadikan negatif dan juga positif. Gitu. Terus, nah jadi timbullah metafora molekul have face. Jadi molekul itu punya wajah. Artinya, jadi misalkan tadi contohnya toluen tadi. Jadi suatu molekul itu punya wajah yang mencerminkan motif dari penciptanya. Jadi tergantung yang nyiptain itu loh. Suatu toluen itu ya bisa bermanfaat, ya bisa merusak. Tinggal mau digunakan untuk apa. Gitu. Nah, terus jadi metafora itu menggambarkan hubungan yang dimiliki oleh manusia dengan molekul dan juga alat lain dari sains dan teknologi yang kita manfaatkan. Nah, ini bisa kita manfaatkan itu ya bisa untuk kebaikan, tapi juga bisa untuk kerusakan atau keburukan. Gitu. Jadi pentingnya metafora itu. Jadi di kimia itu sangat penting metafora. Metafora itu kayak kiasan gimana ya? Iya, kiasan supaya mempermudah itu loh kita mempelajarinya. Nah, terus ada juga nih kutipan. Kutipan itu artinya ini sebenarnya apa ini? Sebenarnya seluruh ilmu pengetahuan modern yang saat ini ada itu adalah upaya untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat atau tidak bisa kita alami secara langsung. Nah, jadi mungkin tidak bisa kita alami secara langsung itu karena terlalu kecil, misalnya molekul, atau juga terlalu luas seperti alam semesta. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan modern ini bisa kita manfaatkan gitu loh untuk menjelaskan fenomena-fenomena di kimia yang tidak bisa kita alami atau kita lihat gitu. Jadi sangat penting. Seperti yang dijelaskan Sukma sama Setia tadi. Jadi perlu untuk memvisualisasikan kimia ini sendiri. Terus yang ini langsung terus apa ini? Jadi ya pentingnya metafora itu. Terus nah salah satu metafora yang banyak digunakan di dunia pendidikan kimia itu punyanya si Johnston yang segitiga planar. Jadi ini kan sangat terkenal ya, digunakan di mana-mana, bahkan sampai mengubah sistem buat dimasukkan ke dalam kurikulum dan lain-lain. Nah, si Johnston ini menyarankan metafora ini karena kita itu di pendidikan kimia, kita itu terlalu fokus ke kimianya. Jadi kayak kita memikirkan kimia, tapi kita tidak fokus caranya kita pada pendidikannya. Jadi cara menyampaikannya, cara memahamkan siswanya itu gimana. Itu kita kurang fokus kepada cara itu. Gitu. Kita tahu sendiri tadi ada Johnston ya, simbolik, makro dan submikro. Nah, itu. Pokoknya si
punyanya Johnston ini, segitiga planar ini itu mengarahkan penelitian. Jadi penelitian pendidikan kimia ke arah konsepsi siswa dan kesalahpahaman yang terjadi di salah satu dari ketiga representasi itu, simbolik, makro, dan submikro. Jadi adanya punyanya Johnston ini juga mendorong penelitian-penelitian dalam pendidikan kimia ini. Nah, terus muncul pertanyaan. Jadi, apakah metafora? Sebentar. Apakah metafora? Oh iya. Tak mute dulu. Oke, tak lanjut ya. Jadi timbul pertanyaan. Jadi apakah punyanya metafora segitiga planarnya Johnston ini punya cukup aspek untuk menggambarkan pendidikan yang dibutuhkan oleh Lee dan Andrea. Jadi kan tadi kembali ke awal tadi kan Lee sama Andrea itu gimana ya? Mereka tuh yaitu mereka itu kayak pandangannya terhadap kimia itu kayak menakutkan dan ya susah dipahami kan ya. Jadi apakah di segitiga planarnya Johnston ini punya cukup aspek untuk menggambarkan pendidikan yang dibutuhkan oleh Lee dan Andrea. Nah, terus apakah juga ini tuh bisa untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memotivasi anak muda berbakat untuk masuk ke profesi kimia. Jadi kan kalau dari pandangan masyarakat, pandangan umum terhadap kimia itu kan efeknya itu dari industri kimia. Jadi paling besar tuh dari industri kimia. Kalau orang lihat industri kimia, dia itu menghasilkan limbah ini kan orang masyarakat umum tuh taunya efeknya cuma jadi kimia itu jadinya jelek bla 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 bla. Itu. Jadi akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kimia itu sendiri itu tuh hilang gitu kepercayaannya gitu. Nah, terus ada penelitian ini tuh di sini dikatakan ada penelitian yang menyatakan bahwa literasi kimia dari masyarakat itu sangat rendah. Nah, ini ada survei National Science Foundation. Nah, ini menyatakan 22% orang dewasa dan 28% lulusan universitas di Amerika Serikat itu memahami apa itu molekul. Jadi cuma 22% orang dewasa dan 28% ini lulusan universitas loh. Nah, ini tuh hanya 28% itu yang tahu apa itu molekul. Jadi kan memang menggambarkan bahwa literasi kimia dari masyarakat itu sangat rendah. Gitu. Terus ini juga ada hampir 78% responden dengan gelar sarjana muda ini berminat untuk penemuan ilmiah, dan hanya 47% yang mengatakan bahwa mereka itu merasa mendapat informasi yang baik pada saat mereka itu menempuh pendidikannya. Jadi 47% itu tahu kimia itu dari selama pendidikannya itu yang mereka jalani kayak itu. Nah, makanya untuk mengatasi masalah ini, jadi untuk meningkatkan literasi sains pada masyarakat dan juga membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kimia, jadi kita itu sebagai pendidik kimia itu harus menghubungkan kimia ini dengan pengalaman siswa. Maksudnya ya dengan pengalaman siswa. Nah, makanya Johnston ini menyarankan kita itu harus memulai dari mana siswa itu berada. Dan kita harus memberi perhatian yang lebih terhadap model-model pembelajaran yang kita terapkan untuk mendidik siswa, maksudnya menerapkan pembelajaran kimia ini. Itu. Nah, ini ada Gabel. Gabel ini dia itu menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam mengintegrasikan representasi 3 yang punyanya Johnston ini, pokoknya siswa ini susah gitu loh mengintegrasikan ketiga representasi ini ke dalam memori jangka panjang mereka gitu. Nah, terus ini tuh kayak Gabel ini kayak sebagai alasan ini buat Mahaffy untuk mengembangkan menjadi tetrahedral ya. Terus ada juga
ternyata banyak orang yang membangun kurikulum atau pedagogi itu yang di dalamnya itu apa ya, membahas koneksi antara kimia dan masyarakat gitu loh, dengan manusia gitulah. Nah, makanya penting kan kita untuk memasukkan aspek human ini gitu. Tapi ternyata di dalam di dalam segitiga planarnya Johnson ini nggak ada kan efek aspek human-nya. Jadi dalam artikelnya Mahavi ini, dia itu mengusulkan metafora dari segitiga planar itu diubah menjadi tetrahedron. Itu ya, di mana ya yang keempat itu kan aspek human-nya, dan aspek manusianya. Gitu. Terus mana sih sampai mana sih? Nah, terus jadi langsung ini mana nih? Ke reformasi kurikulum. Kok reformasi kurikulum? Ya, ke kurikulum reform. Jadi pendidikan kimia ada nggak Sof? Naik 51. Nah, reformasi kurikulum bahasa Indonesianya. Nah, dari pendidikan kimia tetrahedral ini kan kita menyoroti untuk pentingnya kita itu untuk menghubungkan kimia dengan pengalaman siswa, karena kita akan memasukkan aspek human-nya. Nah, jadi kita itu perlu dimensi makroskopik, terus submikro, terus simbolik. Ini kita masukkan ke dalam dunia nyata. Baik dari masalah-masalah dunia nyata, terus solusinya gimana gitu. Kita harus memasukkan ketiga aspek itu ke dunia nyata dalam masalahnya, solusinya gitu. Nah, bisa juga dari proses industri kimia. Mungkin kan banyak masalah di situ, banyak kejadian-kejadian di situ. Terus juga dari aplikasi di lingkungan kita. Gitu. Nah, untuk elemen manusianya ini kita bisa menekankan pada studi kasus. Jadi kita lebih model-model pembelajarannya itu kita pakai studi kasus, terus pembelajaran aktif, terus proyek investigasi. Jadi untuk menghubungkan kimia sekolah atau kimia yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus jadi di sini juga dijelaskan bagaimana efek dari budaya dan lingkungan maupun lingkungan masyarakat terhadap pendidikan kimia. Jadi kan memang dari dulu itu sudah berusaha untuk menciptakan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan tetrahedral kimia ini. Tapi efeknya itu nggak banyak gitu loh. Jadi kan karena memang terpengaruh oleh lingkungannya, terus budayanya juga gitu. Kan makanya itu menyebabkan banyak kegagalan dalam kurikulum, reformasi kurikulum gitu. Terus di sini juga si Mahavi ini memberikan contoh caranya pengalaman dia dalam mengajar muridnya, siswanya itu baik dari jurusan kimia juga yang bukan dari jurusan kimia atau non major ya itu pokoknya itu. Terus nah ini aku mau jelasin yang dari jurusan kimianya. Jadi siswa-siswanya dia yang di jurusan kimianya dia ini pasti tahu, maksudnya pas siswa yang jurusan kimia ini lulus pasti mereka itu tahu tentang gambaran metan, terus metanan, terus CO2 gitu, di nitrogen oksida, dan yang tadi ada di gambar 3 itu pasti mereka tahu semua. Terus juga bisa menyampaikan makna-makna di situ, mungkin dari tadi gaya-gaya antar molekulnya atau strukturnya dan lain-lain, pasti tahu karena mereka emang dari jurusan kimia gitu. Terus tapi itu dia itu juga bingung tentang menjelaskan gimana air
pokoknya air yang kita pakai ini berasal dari mana gitu. Terus listrik yang memberi supply pada komputer-komputer kita atau HP-HP kita itu dari mana. Juga polimer-polimer yang ada dalam pulpen atau pena yang mereka gunakan untuk membuat catatan. Nah, tapi mereka itu juga tahu kan, maksudnya wawasan tentang bagaimana penelitian di bidang kimia ini bisa didanai, terus apa proses industri-industri yang penting, dan apa pokoknya tentang penelitian-penelitian, terus strategi pedagogik dan pemecahan masalah, dan juga gaya belajar mereka. Intinya mereka tahu kan karena jurusan kimia. Terus si Mahavi ini juga kepada muridnya yang jurusan kimia ini memberi tambahan, jadi pakai namanya apa ya ini? Menggunakan menggunakan the same and not the same dari Roald Hoffmann. Nah, ini tuh berupa kayak catatan jurnal mingguan. Jadi setiap siswanya dia itu harus membuat jurnal mingguan, di mana mereka itu harus menulis tentang cara menemukan bahan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari, terus kemudian strategi pembelajaran apa yang paling cocok untuk mereka. Jadi ya itu yang dipakai Mahavi buat siswa-siswanya itu salah satunya pakai weekend jurnal mingguan ini. Nah, dan juga di sana itu penerbit teks kimia ini juga banyak menyediakan materi-materi baik berupa teks, kemudian ada juga materi yang berbasis web. Jadi ini tuh ya gimana ya, untuk membantu siswa untuk melihat apa ya, relevansi kimia dan juga memanfaatkan gaya belajar yang berbeda. Jadi mereka bisa belajar kimia ini dari macam-macam gitu loh, dari macam-macam metode yang berbeda. Mereka juga bisa pakai teks yang media teksnya juga yang bisa pakai yang berbasis webnya. Gitu. Terus juga menekankan pada tadi topik, terus studi kasus juga, pokoknya dengan menghubungkan dengan kimia lingkungan dan industrinya. Nah, jadi ini tuh untuk membantu mengajarkan konsep-konsep yang menghubungkan kimia dengan pengalaman sehari-hari murid-muridnya, gitu. Terus nah ini juga jadi juga apa ya, si Mahavi ini mendorong murid-muridnya ini untuk berjuang apa ya, pokoknya harus alot sih apa sih, pokoknya berjiwa apa jenenge ikulah, pokoknya seperti Dmitri Mendeleev. Jadi harus alot sih, iya tahu ya, pokoknya harus berjiwa itulah. Apa sih jenenge? Apa? Kritis kepala. Nah, keras kepala. Ya pokoknya itu harus ya alot, pokoknya dia itulah gitu. Terus apa tuh? Nah, Dmitri Mendeleev ini kan mempelajari efek pembakaran bahan bakar fosil terhadap pasokan bahan baku untuk plastik dan polimer yang dibutuhkan oleh cucu kita. Kan polimer itu kan memang dari bahan bakar fosil ya. Itu jadi efeknya kita menggunakan bahan bakar fosil ini terus terhadap bahan baku untuk polimer yang digunakan untuk cucu-cucu kita nanti gitu. Terus juga ini saat mengunjungi ladang minyak di Pennsylvania, Azerbaijan, si Mendeleev ini juga mendeskripsikan bahwa pembakaran sampah ini, kalau kita membakar sampah ini kok membakar sampah sih? Teksin dimu. Mana? Nah, burning petroleum. Oh ya. Jadi Mendeleev ini mendeskripsikan kalau kita itu membakar bahan bakar petroleum, bahan bakar minyak itu ya sebagai bahan bakar, ini sama aja itu kita menyalakan kompor
tapi pakainya uang kertas. Jadi kayak kita membakar uang gitu loh, karena saking berharganya si fuel ini, si petroleum ini. Itu. Jadi harus ya itu. Ya, keras kepala apa ya? Ya itulah ya. Paham ya? Iya, Sofi. Oh. Yaitu sampai chemistry major, majors itu. Terus yang selanjutnya Sofia. Oh, the next presenter is Sofia. Thank you, moderator. Okay. I will tell us in English language or in bahasa language. Bahasa. Oke, aku akan cerita tentang CEC juga. Kayaknya ini Zoom-nya bayar nggak sih? Kok tiba-tiba ada tulisannya please move this window away from the started application. Emang kalau nge-Zoom... Oh, nek mau nek tulisan ngono aku bingung. Iya makanya ini Bisa lanjutin. Di aku tulisan kayak gitu terus nanti ini enggak sih? Nggak tahu. Tapi kayaknya enggak. Enggak. Dibiarkan saja lah. Oke. Zoom yang bayar itu emang yang kayak gimana tuh emang nggak tahu aku sebenarnya. Yang premium. Oh. Oke, lanjut. Oke, aku akan cerita tentang aku menekankan pertama tentang metafora. Sebenarnya metafora itu apa sih? Metafora itu adalah apa ya? Kalian kalau tahu majas, jadi kayak penggambaran, kiasan yang tidak menggambarkan sesuatu yang sebenarnya, maksudnya yang tidak langsung to the point itu gitu. Jadi pakai majas atau perumpamaan, pakai perumpamaan. Jadi untuk tetrahedral ini akan mendorong akan nilai-nilai dan pendekatan kita ke pendidikan kimia. Benar yang dikatakan Sofi tadi. Jadi tidak melulu fokus ke kimia murninya, tapi bagaimana mengkaitkan itu dengan pendidikannya dan siswa itu bisa memahami pembelajaran kimia itu sesuai dengan apa yang mereka lihat di kehidupan nyata gitu. Jadi kayak misalkan kita lihat buku-buku teks di kimia yang kita pelajari itu sebenarnya masih sangat jauh dari kata layak. Kenapa? Karena kalau kita menekankan pendidikan STEM, pendekatan STEM itu kurang gitu. Jadi di situ itu kalau misalkan teman-teman di sini punya buku SPS yang punyanya kelas 10 itu yang edisi kelas 11 sama kelas 12 emang belum ada. Jadi itu hanya kelas 10 itu dari yang nulis tuh bukunya itu dari guru SMA 3 Surakarta. Bukunya itu bagus. Jadi di situ itu memang banyak sekali beliau itu kayak memancing siswa untuk berpikir kreatif gitu. Misalkan contohnya kenapa sih yang digunakan sebagai alloy dalam pembuatan pesawat? Kenapa aluminium kan dipakai untuk ini kan badan-badannya pesawat kan digunakan untuk komponen-komponen pesawat. Nah, kenapa sih? Nah, di situ ada soal kenapa sih yang digunakan untuk campuran aluminium itu adalah litium gitu. Kenapa tidak senyawa yang lain? Kenapa litium kayak gitu? Jadi memancing siswa untuk berpikir kritis. Jadi tidak melulu soal teori tapi memancing siswa untuk berpikir lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, di paper ini juga dijelaskan kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya, bentar. Jadi misalkan ini kalau kita melihat fotosintesis. Nah, kalau melihat fotosintesis kayaknya secara ininya pas kita SD itu benar-benar kayak ada yang hilang Sofi. Nah, kayak gampang gitu loh. Maksudnya ketika kita melihat fotosintesis kayaknya sepertinya gampang. Padahal kalau kita cermati, kalau kita belajar lebih, nah seperti yang kita tahu di bangku perkuliahan itu ada klorofil, ada kloroplast dan sebagainya. Ada pertukaran energi, ada pemanfaatan karbon dioksida yang akhirnya jadi oksigen. Nah, sebenarnya serumit itu gitu. Tapi kita
sejak kecil itu tidak ditanamkan untuk berpikir ke arah sana. Hanya saja memikirkan karbon dioksida ditambah ini dengan bantuan sinar matahari akan jadi oksigen dan ini kayak gitu. Nah, salahnya guru-guru kimia kita di Indonesia itu belum bisa mengintegrasikan atau hanya datar-datar doang gitu loh, nggak bisa analisis ke dalam gitu. Jadi kesalahan kita sebenarnya pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan sainsnya itu kita kurang kuat di konsep. Nah, konsepnya kita ini kurang. Ketika konsepnya ini kurang, maka akan rubuh semuanya. Jadi karena dari awal kita tidak dipancing untuk memiliki keingintahuan yang tinggi, kekepoan yang tinggi, nah akhirnya kita jadi yang seperti sekarang ini gitu. Kayak misalkan kalau kita tahu ya pada saat kita sudah pas SMA, kalau kita belajar SPU, pas kita SMA itu kan sudah 2000, udah pernah kan kita maksudnya 2015 kan unsur yang baru itu kan sudah ditemukan. Pada saat itu kan kita juga masih SMA. Kenapa pada pelajaran SPU, pada saat SPU tuh kita kan ulas lagi di kelas 3. Kenapa pada saat itu kita nggak muncul pertanyaan, misalkan kenapa organeson itu masuk ke dalam golongan gas mulia. Nah seperti itu. Jadi memancing pada saat itu juga guru-guru kita nggak mengenalkan ada unsur baru dan bahkan kita baru taunya pas ketika sekarang pas kuliah gitu, kayak benar-benar telat gitu. Nah selanjutnya di pembelajaran di papernya di CI ini juga ya melihatkan siswa itu dengan kacamata tingkat molekuler, jadi benar-benar tidak hanya nyatanya saja, tidak hanya visual saja, tidak hanya besarnya saja atau simbolik saja, tapi ke tingkat molekuler juga gitu. Ke tingkat molekuler seperti udara tersebut. Apakah udara yang kita hirup itu sebenarnya hanya kandungannya oksigen saja kayak gitu. Nah, kalau siswa itu masih berpendapat bahwa udara itu hanya oksigen, itu salah gitu. Karena komponen udara itu sebenarnya banyak gitu, tidak hanya oksigen gitu. Oksigen itu oksigen saja, tapi udara ini komponennya banyak. Kalau berpikir kita menghirup udara gitu, nah itu sebenarnya kurang pas. Tapi yang benar adalah kita menghirup oksigen kayak gitu. Karena yang bisa kita hirup adalah gasnya yang bersih itu. Karena ketika kita kayak nitrogen dan lain sebagainya itu tidak bisa diterima oleh sistem pernafasan kita seperti itu. Nah, oke, selanjutnya yaitu tentang di sini juga ditekankan kayak ketika bagaimana komposisi oksigen itu bisa berubah menjadi karbon dioksida ketika kita menarik oksigen terus kita menghembuskan karbon dioksida, bagaimana itu prosesnya kok bisa terjadi seperti itu, terus bagaimana terjadinya penipisan lapisan ozon di stratosfer dan perubahan iklim kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kita observer, kita mengamati, kita latihan untuk memiliki jiwa keingintahuan yang tinggi. Nah, selain itu juga siswa itu juga di toko bahan makanan. Jadi toko bahan makanan juga toko bahan bakar, jadi kayak memperlihatkan bahwa ada bahan bakar fosil yang seperti teman-teman katakan tadi, itu komposisinya apa sih gitu, itu pembuatannya kayak gimana sih kayak gitu. Jadi sama. Terus itu juga ada, teman-teman bisa lihat itu kan ada tasol, ada DDT, ada nikotin. Nah, kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya enggak misalkan 3 itu ya, enggak 3-3-nya itu berbahaya gitu. Misalkan nikotin, tanpa kita sadari sebenarnya kita dalam dunia kesehatan itu juga membutuhkan nikotin kalau untuk dunia medis ya, misalkan untuk pembiusan dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam jumlah atau konsentrasi atau dosis yang rendah seperti itu. Nah, makanya di sini kenapa sih diperlukan human itu? Jadi untuk membudayakan, untuk mengenalkan aspek ekonominya, sosial budayanya kayak gitu. Jadi biar masyarakat itu tidak bermindset bahwa ini nikotin itu tak narkoba, enggak seperti itu gitu.
Nah, itu kan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, tapi ternyata memiliki efek yang luar biasa seperti itu. Tapi juga kembali lagi tergantung dosisnya. Oke, selanjutnya yaitu nah ini ya yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi mengajak siswa itu saat melihat bunga. Jadi bunga itu kok bisa bagus seperti itu ya gitu. Bagaimana bunga itu menangkap sinar matahari, bagaimana menggunakan dan menggabungkan gas karbon dioksida dan digabungkan dengan air dengan bantuan sinar matahari dan akhirnya terjadi fotosintesis. Nah, kayak gitu serumit itu mereka pas masih kecil itu sudah dibudayakan untuk pendidikan STEM. Nah, kayak link-link yang aku share tadi, mungkin teman-teman nanti kalau ada waktu longgar sambil mau rebahan, boleh dilihat itu kayak tanggapan-tanggapan berbagai orang-orang penting di luar negeri, di US, bagaimana sih STEM dan STEAM itu meng-create otaknya anak-anak gitu. Sejak kecil mereka udah biasakan seperti itu dan apa sih pentingnya kayak gitu, itu tentang STEM STEAM-nya. Oke. Selanjutnya yaitu proses sains. Jadi perlu di sini lagi-lagi tentang literasi, Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kok bisa sih ilmuwan ini menemukan ide seperti ini gitu. Kok bisa sih ilmuwan itu bisa menggagas adanya seperti ini gitu. Nah, di situ nggak dijelaskan bagaimana sih ilmuwan melakukan pekerjaannya, bagaimana ilmuwan itu bisa memproses dapat atau menggali idenya itu dari mana. Nah, itulah yang tidak ditularkan di buku-buku teks yang kita temukan saat ini gitu, di anak-anak SMA maupun di kuliahan juga sama gitu. Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kayak kita kadang bingung kan bagaimana sih cara gali idenya, bagaimana sih cara menemukan ide dalam penelitian kayak gitu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang konsep-konsep dasar tapi disepelekan kayak gitu. Sebenarnya itu penting, jadi untuk mengetahui bagaimana ilmuwan melakukan pekerjaannya sampai dia dapat kesimpulan kayak gitu. Nah, metafora ini nanti harapannya dapat mendeskripsikan pendidikan kimia itu harus menggambarkan pengaruh manusia bersama dengan aturan rumus dan data eksperimental, teoritis. Ini ditekankan untuk mempelajari kimia murninya gitu, untuk mempelajari kimianya dan mengkaitkan, sekali lagi harus mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya mempelajari murninya tanpa kita juga mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu akan cepat ucul dari otak kita. Cepat copot dari otak kita gitu. Oke, itu saja yang mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderatornya. Okay, guys. Next session, we should discuss about 2 topics. Okay, first about CENP and next GCE journal. So Inggris banget sih aku, aduh. Guys, aku mau nyela dong. Ya. Masa tadi itu di grupnya Gulwa bilang, besok meet ya presentasi bab 1. Gila nggak sih? Aku bingung. Ya ampun. Setia jangan lupa di record. Jadi kita biar tahu kalian bahas apa. Aduh. Gue kayak, gitu aku bingung. Coba aku harus ngelesain bab 1 malam ini, guys. Iya. Yuk kita segera berikan conclusion. Habis itu nanti kita closing biar Setia persiapan, prepare. Enggak, kalian kasih masukan dong. Oke, Setia emang sudah memiliki judul apa? Kira-kira mau penelitian apa? Aku belum Kalau menurut aku tau sih ya, mending kamu tuh jujur aja sama Bu Ulfa. Kalau misalkan kayaknya aku jujur tiba-tiba kamu memutuskan kamu misalkan STEM atau STEAM sendiri, takutnya nanti sama rumah nggak ACC, terus kamu suruh ganti, habis Bu Ulfa kan bingung.
Jadi kamu ketika Aku udah satunya kamu presentasi tentang paper ini aja. ya gitu kali. Jadi kamu menggabungkan pendapatnya semua ini, konklusinya apa nanti, dan kamu mengulas lagi recordnya nanti kamu pelajari lagi, kamu besok sampaikan. Jadi rencana penelitian saya tentang STEM, kalau nggak gitu STEM, karena Bu Nurma belum kasih pembagian, dan emang Bu Nurma sudah mengarahkan kalau nggak STEM ya STEAM, dan dihubungkan dengan tetrahedral, kayak gitu aja. Mantap, siap kayak gitu. Gitu aja sih. Nanti aku juga tanyakan teman-teman itu, kalian udah nemu judul? Belum, aku yang mau jujur aja gitu. Ya udahlah, aduh. Lagi Bu Nurma kan maksudnya, tapi kita emang fix itu kan, kalau nggak STEAM ya, STEM. Insya Allah. Oke, aku mempresentasikan ini aja lah. Gila, lucu banget. Dua paper semuanya semangat bagus. Cuman Bu Ulfa bilang kayak gini, besok 2016 silahkan presentasi hasilnya yang terakhir 5 menit. 2017 presentasi judul sama bab 1 3 menit aja ya. Ya kan? Aku cuma minum 3 menit gimana, guys? Wow. Steam adalah ini sudah selesai, 3 menit terlewat. Terima kasih netizen. Aduh. Lanjut ya. Kesimpulannya apa, Ibu moderator? Silahkan disimpulkan. Oke, we start to review from CMP to GCE. Yes, alright. Jadi apa yang kalian ingat dari yang aku ceritakan dan Setia ceritakan tadi? Ada 5. Tapi masa orang-orang ada 5? 5 apa sih? Jadi karena alasannya kenapa kok ada tetrahedral kimia, terus kekhawatirannya apa aja, kok bisa menimbulkan si tetrahedral kimia itu. Terus dia tuh fokus ke dimensi apa saja. Kemudian 5 konsentrasi tetrahedral kimia itu apa aja. 5 konsentrasinya yaitu yang pertama adalah kimia mendorong kehidupan modern. Terus then kimia sistem pendukung planet kita. Terus kimiawan pencipta. Jadi seorang kimiawan itu meng-create kreator. Kimiawan itu kreator. Terus melihat dan memahami dunia kimia sama kimia kehidupan. Ya, itu. Terus nih, kekhawatiran apa yang menyebabkan timbulnya tetrahedral kimia dari 3 jadi 4 itu apa? Sing ono fundamental change mau. Bisa inget apa ndak? Jadi bu guru deh lo. Ayo anak-anak jawab. Catat nggak ya aku tadi? Ada. Yang pertama, aku remind kalian lagi ya. Yang pertama itu fundamental change, perubahan dasar dalam ilmu kimia. Jadi semakin kesini, semakin berkembang, semakin ada hal-hal baru yang bakal kita temukan. Contoh di lempeng bumi paling ujung, yang dulu-dulu kita nggak nemu apa-apa, mungkin sekarang kita bisa menemukan yang lain. Kayak misalkan ternyata ada tambang emas tersembunyi, terus sumber batu bara, apa fosil-fosil yang ternyata di dalam itu masih banyak banget, tapi Ndek Ben nggak ngerti, terus ini lagi ketemu. Nah, fundamental change. Habis itu, perubahan ini nih, bagaimana siswa belajar dan hal itu tuh dapat diterapkan dalam pendidikan kimia. Nggak begitu paham bagaimana menjelaskan ke kalian yang poin kedua. Maafkan. Ya intinya kalau di jurnal itu sih yang fokus 5 itu sama alasan apa sejarah tetrahedral. Sofi mau melontarkan pertanyaan untuk Sukma dan Setia. Pertanyaan apa? Udahlah, nggak usah susah-susah, Sof. Ya, udah itu. Itu sih inti jurnal itu. Inti dari CENP 2006 itu tadi ya. Kalau mau dirangkum secara singkat, padat dan jelas. Aku tulis kok nanti tak pakai catatan ore-orean yang bagian kuliah ya tapi. Aku mau mapin takut pada nggak bisa baca. Sama. Apa? Lanjut.
Lanjut, yang CCI. Nanti keburu Zoom-nya habis loh. Oh Jadi iya, belum sejam ya? Ini udah berapa? lebih 1 Ntar jam lagi deh. juga. Kan tiba-tiba Bayar terus Katanya. Ini bayar nggak sih, guys? Enggak Enggak kan? kayak. Ini yang Yang- record siapa nanti di-ituin ya? Yes, Sophia. Okay, thank you, guys. dimasuk ke Google Any Doc. else? Maybe any question from... Itu dong, jurnalnya kamu sama Sof diringkas. Diringkas? Benar tuh Yusfi dan Sofia jurnalnya diringkas. Pokoknya di sini tuh perbedaan apa ya, pandangan dari ahli pomen yang tahu apa sih? Kayak orang umum sama Ini. orang kimia gitu ya? Makanya kan kalau kita tuh ya pasti tahu, tapi gimana caranya masyarakat umum itu biar tahu gitu loh. Kan kita tuh lihatnya kimia kan dari sisi kita cuma. Jadi kita harus berusaha untuk melihat dari sisi masyarakat umum. Makanya kan langsung dimasukin human element itu biar mempermudah mereka itu tahu tentang kimia. Nah, Itu benar. Jadi kan, gitu. Terus ternyata kimia juga ada negatif dan positifnya. Kebanyakan orang ngertinya Itu. kimia itu negatif kok, padahal sebenarnya positifnya itu juga soalnya mereka bukan dari jurusan kimia atau non-major tadi. Itu tugasnya sebenarnya, tugasnya saintis, tugasnya kimiawan, pendidikan kimia maupun kimia murni itu adalah menyadarkan mereka yang non-major gitu. Jadi biar mereka tuh juga sebenarnya mereka itu misalkan berpenghasilan, berpeluang kerja itu biasanya juga mereka dari gara-gara sains gitu. Entah itu karena mereka menjualkan produknya dari ilmuwan atau kayak gimana, kayak gitu. Aku punya pertanyaan nih, I have question. Yes, alright. Gimana sih langkah konkret kita sebagai saintis biar bisa menyadarkan orang-orang kalau kimia itu nggak cuma efek disadvantage macamnya biasa. Ya, disadvantage. Kan kerugian kan disadvantage. Belajar ya. Nah, gimana tuh cara kita buat menyadarkan mereka-mereka yang orang-orang biasa. Padahal tuh kalau kita tuh di sekeliling kita itu semua bahan kimia loh, masih yang banyak yang bermanfaat gitu loh. Tapi mereka itu yang nggak tahu, masih belum tahu. Mereka tuh pikirnya kimia ya kayak misalnya nih beli kosmetik yang nggak ada bahan kimianya nggak ada kan gitu, mesti kayak semua itu tentang kimia tuh berbahaya gitu loh mindsetnya. Tak cerita nih guys. Sekarang kalau kita mau menyadarkan orang-orang yang sudah tua itu emang kayaknya sudah susah. Tapi bagaimana tugas kita itu menggandeng atau mulai meng-create anak-anak yang masih kecil, masih SMP kayak gitu, mulai diajarkan kan. Kalau kelas internasional kan ada kan, kimia SMP itu ada gitu. Di Solo bahkan ada yang emang sekolahnya itu menganut kurikulum internasional, kimia itu sudah diajarkan sejak SMP. Anak-anak aku Pradita itu banyak yang sudah dapat kimia di SMP. Jadi kayak misalkan kita mempelajari tentang SPDF itu kita nggak mempelajari tentang Niels Bohr. Jadi udah nggak mempelajari tentang 28 itu udah nggak mempelajari karena mereka udah diajarkan sejak SMP itu. Sofia sama Sukma nggak tahu, jadi pengen makan aku lihat kalian. Nggak, aku salfok aja. Jadi langkah konkretnya kita harus create dulu dari anak-anak. Berarti menggandeng mereka-mereka yang duduk di kursi belajar buat membantu kita memahamkan ke orang dewasa. Lingkup paling kecil kan setelah kita menceritakan ke adik-adik SMP atau SMA itu, mereka bakal cerita ulang lagi ke yang di rumah. Bakal cerita, oh ternyata ini kimia, ini bermanfaat, oh ini enggak, kayak gitu ya. Iya. Betul. Makanya perlu ada pendekatan STEM ini ke anak-anak SMA. Sejujurnya tuh aku nggak ngerti ya, karangannya tuh udah STEM apa belum, aku nggak mungkin. Engineer ini nggak ngerti aku. Output dari STEM pasti produk kan? Selalu produk tuh. Kamu magangnya sama kayak Mbak Fia nggak? Mbak Fia itu gurunya PPL-nya Mbak Fia yang guru pamongnya itu minta RPP ku. Kemarin Mbak Fia itu minta RPP ku.
buat ditunjukin ke gurunya karena Mbak Via belum pernah membuat RPP STEM. Sedangkan aku pernah mengajukan itu Bu Nurma kayaknya langsung ACC deh, kayak nggak ngoreksi gitu loh, cuman ngoreksi dikit doang kata-katanya, redaksinya doang. Aku bener-bener kirim. aku bener-bener nggak ini sendiri ya. Itu yang buat lomba ya, Sof? Yes, buat lomba. Karena Mau. karena nggak ada contoh, makanya kan bingung kan. Ya boleh, ntar aku kirim. Masih jarang banget post-STEM tuh. RPP-nya jarang. Nggak ada yang kayak nge-upload full gimana RPP STEM, di RPP STEAM, Iya sih, soalnya kan STEM bukan metode ya, maksudnya. angkatan. Iya, so cantik. Kamu anu kan? Aku pakai terus. kerudung. Guys, ayo kita tutup. Aku ada janji soalnya. Lupa. Yuk, aku mau buat bab tutup. satu nih. Nggak diingat. Moderator. Oke, guys. Doain ya guys, besok Vulva lancar. Amin. Jangan lupa bagi ilmunya ke kita. Di Vulva ada Mbak Naili. Mbak Naili juga tentang STEM sih, kemarin juga dia presentasi. Yaudah yuk, tutup yuk. Okay, guys. Before we end this meeting, please let's pray to the God, please, to melancarkan apa ya? To make it all well and be fast, okay? Biar semua baik-baik aja, biar semuanya cepat, okay? Oke. God, please. Okay, the next agenda, please, all my friends, study about your title, your thesis title, judul skripsi kalian, and bab 1. Sof, kamu udah nemu ya, Sof? Apa? Sof, kamu udah nemu judulnya, Sof? Apa judulnya? Judul teaching lah. Oh iya, apa judul micro teachingmu? Mendesain korosi pada keris. Itu pokoknya. Di video padam. YouTube ya? Nonton, tak like, tak. Mohon maaf. Oke, terima kasih ya, guys. Jangan lupa bab 1 sama judul kalian. Iya, nggak usah. Sampai ketemu di H-1 konsulnya Bu Nurma. Iya. Jangan lupa siapkan bab 1. Oke, thank you. Kita nggak mau dulu kok. Nggak ya, tak screenshot. 1. Aku Nizar Amanuli. Oke, Sophie gak on cam. Oke, terima kasih. See you. See you. Assalamualaikum. Semangat semuanya. Salam.